Sword of Coming, episode 220. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wanita tua itu sedang sibuk memasak di dapur, dan ia agak terkejut melihat Chen Pingan. Menurut ajaran para bijak, para bangsawan seharusnya tidak masuk dapur. Catatan, ada lebih banyak konteks dan nuansa pada pepatah tersebut, yang menyatakan bahwa orang yang mulia tidak masuk dapur bukan karena menganggap memasak sebagai pekerjaan yang rendah, melainkan karena mereka tidak tega melihat makhluk hidup dibunuh demi makanan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Meskipun ajaran bijak menganjurkan penggunaan bahan-bahan terbaik dan menyiapkan makanan secermat mungkin, bukan berarti orang-orang yang mulia dan berbudi luhur akan memasak sendiri. Namun, wanita tua itu hanya terkejut sesaat sebelum menyadari bahwa untuk seseorang seperti Chen Pingan, yang jelas-jelas sering bepergian, ia tak punya pilihan selain memasak dan mengurus dirinya sendiri. Lagi pula, ia tampaknya bukan anak dari keluarga berpendidikan tinggi. Karena itu, wanita tua itu tidak menyangka Chen Pingan akan mampu membantunya banyak, jadi ia menugaskannya dengan tugas-tugas sederhana seperti membersihkan sayuran sambil mengawasi kompor. Chen Pingan dengan senang hati menerima tugas-tugas ini, membantu sebisa mungkin, dan tak lama kemudian, suara ritmis wanita tua itu terdengar di dapur yang hangat. Sementara itu, Chen Pingan sedang duduk di bangku kecil, mengupas rebung. "Apa yang terjadi pada tangan kirimu, Tuan Muda Chen?" tanya wanita tua itu. Chen Pingan melirik tangan kirinya yang diperban, lalu menjawab sambil tersenyum, "Aku terjatuh secara tidak sengaja dan sedikit terluka, tapi tidak apa-apa." Wanita tua itu senang ada yang mengobrol dengannya, dan sambil tersenyum ia berkata, "Kamu harus lebih berhati-hati saat berjalan di tanah yang licin saat hujan. Perkebunan ini sudah ada sejak lama, dan kami berada dalam situasi yang sangat sulit sebelumnya, jadi kami harus tetap rendah hati. Paling-paling, yang kami lakukan hanyalah melakukan beberapa perbaikan sederhana pada dinding halaman. Kami juga sangat jarang memasang lentera di malam hari, dan kami tidak berani menyewa tukang terampil untuk datang dan membantu kami karena takut kami akan membuat mereka takut. Jadi, semua perbaikan di perkebunan dikerjakan oleh saya, dan itu pun hanya cukup untuk perbaikan, paling banter. Banyak batu bata di tanah yang bergelombang dan tidak rata, dan jika kami adalah keluarga kaya di kota-kota besar, itu bukan hanya akan menjadi pemandangan yang memalukan bagi kami, tetapi kami juga akan segera menjadi bahan tertawaan seluruh kota jika orang lain melihatnya. Syukurlah, majikan saya tidak pernah terlalu peduli dengan omongan orang di belakang mereka, dan mereka bersedia menoleransi hasil perbaikan saya yang buruk. Saya sangat beruntung bisa melayani kedua majikan yang baik dan ramah seperti mereka." Perempuan tua itu berbicara dengan suara lembut dan tenang, bagai sungai yang mengalir tenang. Semua emosi yang telah ia alami selama seabad terakhir telah terkumpul di lubuk hatinya sedikit demi sedikit, dan terlepas dari semua kesulitan yang harus ia tanggung, ia merasa sangat diberkati dan beruntung. "Tuan Yang dan istrinya sangat beruntung memiliki Anda," kata Chen Pingan dengan suara pelan. Wanita tua itu sedikit tersentak mendengar hal ini, lalu menoleh ke Chen Pingan sambil tersenyum dan mengejek, "Kamu terlihat seperti anak yang jujur dan rendah hati, di mana kamu belajar berbicara manis seperti itu." Pada titik ini, Chen Pingan telah selesai mengupas semua rebung muda dan meletakkannya ke dalam keranjang bambu yang bersih. Ia mengangkat kepalanya dan menjawab, "Apa yang aku katakan ini benar." Wanita tua itu menatap mata Chen Pingan yang jernih dan tulus sejenak, lalu kembali memasak. Senyumnya semakin lebar, dan ia bertanya, "Tuan Muda Chen, apakah Anda punya gadis yang Anda sukai?" Gadis-gadis di kota prefektur dekat sini terkenal karena kecantikan mereka di negeri pakaian warna-warni kami. Kalau kamu tidak terburu-buru pergi kemanapun, aku sarankan kamu mengunjungi pekan raya kuil atau semacamnya. Siapa tahu, mungkin kamu bisa menemukan calon istrimu di sana. Kamu mungkin bukan ahli bela diri yang hebat, tapi kota Ruj hanyalah tempat kecil tanpa dewa atau makhluk abadi, jadi kamu sudah lebih unggul dari kebanyakan rekanmu. Kalau kamu bersedia menetap di sini, kamu bisa dengan mudah menjadi jenderal, laksamana, atau semacamnya, dan kamu bisa menikahi gadis muda dari keluarga baik-baik. Bukankah itu terdengar seperti kehidupan yang menyenangkan?
Ekspresi malu muncul di wajah Chen Pingan, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Wanita tua itu menoleh ke arah Chen Pingan, dan senyum penuh arti muncul di wajahnya saat ia merenung. Oh, aku mengerti. Kamu pasti sudah punya seseorang yang kamu sukai. Rona merah yang dalam muncul di wajah Chen Pingan, dan berkata, gadis yang aku sukai pernah bertanya padaku apakah aku menyukainya, dan saat itu, aku bilang aku tidak menyukainya, jadi jika aku pergi menemuinya sekarang dan mengatakan padanya bahwa aku menyukainya, apakah menurutmu dia akan menganggapku pembohong? Kedengarannya seperti memutarbalikkan kata, Tuan Muda Chen, wanita tua itu terkekeh dengan ekspresi geli. Masakan yang sedang dimasaknya sedang mendidih di atas kompor, jadi ia duduk di bangku kecil di samping kompor dan tersenyum. Kenapa kamu bilang waktu itu kamu tidak menyukainya? Apa kamu takut atau malu? Atau apa kamu pikir mengakui perasaanmu akan membuat gadis itu memandang rendahmu, jadi kamu memutuskan untuk berpura-pura tabah? Chen Pingan mempertimbangkan pertanyaan ini sejenak, lalu memberikan jawaban yang sangat jujur dan tulus. Karena aku bodoh. Wanita tua itu langsung tertawa terbahak-bahak, dan kerutan di wajahnya yang kasar tersamarkan oleh rasa gelinya. Kurasa gadis yang kau sukai tidak akan marah padamu. Memang menyenangkan jika seorang gadis disukai, terutama oleh seseorang yang tulus dan murni sepertimu. Ekspresi agak cemberut muncul di wajah Chen Pingan saat dia meletakkan keranjang berisi rebung muda ke meja di samping kompor, lalu berkata, tapi dia pernah bilang padaku bahwa dia hanya menyukai dewa pedang yang kuat. Wanita tua itu menahan tawa sambil berkata, wah, itu memang tugas yang berat untukmu. Seorang pedang abadi setidaknya harus berada di tingkat ke-6. Tuan mudaku adalah seorang kultivator yang luar biasa, tetapi bahkan ketika dia berkultivasi di Sekte Dekrit Ilahi, dia tidak mampu mencapai 5 tingkat tengah. Saya punya saran untuk Anda, Tuan Muda Chen, saya rasa Anda harus bernegosiasi dengan gadis yang Anda sukai untuk melihat apakah dia bisa menurunkan standarnya sedikit. Misalnya, alih-alih pendekar pedang tingkat 6, bagaimana kalau dia menerima pendekar pedang tingkat 4 atau 5 saja? Semua pendekar pedang pada umumnya dihormati dan dikagumi di mana-mana, dan pendekar pedang tingkat ke-4 atau ke-5 sudah dianggap sangat luar biasa oleh sebagian besar orang. Chen Pingan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Dengan pedang abadi yang kuat, Ning Yao pasti berarti seseorang yang setidaknya berada di tingkat ke-12. Bahkan jika dia bersedia menurunkan standarnya sedikit demi dia, kemungkinan besar dia masih harus setara dengan orang-orang seperti Wei Jin. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan menghela napas pelan, lalu tiba-tiba berkata, makanannya sudah siap. Wanita tua itu buru-buru berdiri dan membuka tutup panci. Tak lama kemudian, hidangan lezat yang luar biasa indah, aroma, dan rasanya pun tersaji di atas piring. Chen Pingan diperintahkan untuk membawa hidangan tersebut ke aula utama, dan ia juga diberitahu bahwa ia tidak perlu kembali ke dapur setelah mengantarkan hidangan. Namun, Chen Pingan segera bergegas kembali setelah meletakkan hidangan di atas meja di aula utama. Menanggapi raut wajah marah wanita tua itu, Chen Pingan tersenyum dan menjelaskan, saya di sini untuk minum anggur. Tuan yang setuju untuk memberi saya anggur. Chen Pingan melepas labu anggur dari pinggangnya, senyum cerah muncul di wajahnya, lalu dia menyimpulkan, dan dia berkata bahwa aku boleh mengambil sebanyak yang aku mau. Wanita tua itu mengeluarkan sendok sayur anggur dari lemari di dekatnya, lalu tersenyum sambil menunjuk beberapa toples besar berisi anggur di sudut dapur sambil berkata, ambil satu toples anggur yang belum dibuka untuk dibagi semua orang. Ada toples yang sudah dibuka di sana, dan isinya masih sekitar setengah penuh. Kamu bisa menggunakannya untuk mengisi labu anggurmu, dan itu pasti sudah cukup. Setelah itu, wanita tua itu tidak lagi menghiraukan Chen Pingan dan melanjutkan memasak. Tak lama kemudian, Chen Pingan memberitahunya bahwa ia akan pergi, lalu meninggalkan dapur dengan sebotol anggur di tangannya. Wanita itu menoleh dan melirik labu anggur merah yang diikatkan di pinggang Chen Pingan sambil tersenyum. Labu itu agak lapuk dan tampak biasa saja, dan wanita tua itu agak geli karena Chen Pingan sudah begitu rajin minum di usia semuda itu. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah labu anggur ini akan diminumnya sebagai perayaan atau untuk menenggelamkan kesedihannya saat bertemu dengan gadis yang disukainya. Tentu saja,
dia mendukungnya dan berharap perasaannya akan dibalas oleh gadis di hatinya, sebagaimana halnya yang terjadi pada tuannya. Pada saat ini, ada suasana gembira dan harmonis di aula utama. Yang Huang dan Zhuo Jing duduk di sisi kiri meja, sementara Su Yuanxia duduk di ujung meja. Su Yuanxia adalah orang yang sangat lugas dan terus terang, jadi ia tidak mau repot-repot menolak tawaran ini. Sementara itu, Zhang Sanfeng duduk di sisi kanan, dan setelah hidangan dan anggur dibawa ke meja oleh Chen Ping'an, semua orang mulai minum sepuasnya. Dalam pemandangan yang agak lucu, akar rambut Zhuo Jing menjalar dari kamar rias hingga ke aula utama, dan agar tidak merusak selera makan semua orang, ia mengenakan kerudung tebal untuk menutupi wajahnya. Sebelumnya, Su Yuanxia telah bertanya apakah ada teknik abadi yang dapat digunakan untuk membantu wanita malang itu mendapatkan kembali penampilan aslinya, tetapi Yang Huang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut sebagai jawaban sebelum memberikan Su Yuanxia penjelasan terperinci mengenai alasan yang terlibat. Ternyata, kombinasi jimat prasasti Sekte Dekrit Ilahi, teknik rahasia yang digunakan untuk membangkitkan Zhuo Jing, dan inti kayu pohon elem leluhur bangsa elem kuno telah menghasilkan serangkaian situasi yang sangat rumit untuk diatasi. Inti masalahnya adalah formasi di dalam kediaman dan inti kayu pohon elem leluhur telah menyatu dan tidak dapat dipindahkan. Lokasi ini merupakan kuburan besar tanpa tanda dengan radius ratusan kilometer, 200 tahun yang lalu. Bencana kelaparan yang mengerikan melanda negeri pakaian warna-warni, menewaskan lebih dari 100.000 orang. Sebagian besar dari mereka dikuburkan secara sembarangan di sekitar area tersebut, dan semua kaisar negeri pakaian warna-warni di masa lalu sejak saat itu berharap untuk mengubah feng shui tempat ini. Ada satu kejadian ketika seorang pendeta Tao utama di tingkat pengamatan laut sedang melintasi negara pakaian warna-warni, dan kaisar saat itu meminta bertemu dengan pendeta Tao tingkat pengamatan laut, memohon padanya untuk mengubah nasib daerah tersebut. Berbagai upaya perbaikan pun dilakukan. Bahkan 2 upacara pemujaan surgawi yang telah dilaksanakan saja menelan biaya hampir 1 juta tael perak. Namun, dampaknya hanya bertahan beberapa tahun sebelum daerah itu kembali menjadi neraka mengerikan yang dipenuhi roh-roh pengembara dan energi jahat, dan tampaknya bahkan para dewa pun tak berdaya untuk mengubah apapun. Yang Huang telah memilih tempat ini karena feng shui-nya, dan tempat ini menjaga Zhuo Jing tetap hidup, tetapi itu tidak berbeda dengan meminum air laut untuk menghilangkan dahaga. Pada akhirnya, akan tiba saatnya ia akan menjadi roh jahat. Yang Huang sangat jujur tentang kemungkinan yang tak terelakkan ini, dan Zhuo Jing pun telah menerima takdirnya. Keduanya telah sepakat bahwa ketika hari itu tiba, mereka berdua akan mengakhiri hidup mereka sendiri agar tidak menjadi ancaman bagi penduduk setempat. Inti kayu pohon elem leluhur sebenarnya adalah benda yang sangat murni, tetapi saat itu, Yang Huang sangat ingin menyelamatkan jiwa Zhuo Jing, dan tindakan drastis yang telah diambilnya malah mengakibatkan jiwanya semakin ternoda. Jika ia mampu menyerap energi spiritual dari tanah yang murni dan tak ternoda dalam jangka waktu yang lama, ia pasti bisa memulihkan spiritualitasnya dan bahkan membalas kebaikan tanah tersebut, menjadi eksistensi yang serupa dengan dewa gunung yang tak sah. Satu-satunya perbedaan adalah karena pohon elem leluhurnya, kodrat ilahinya akan sangat berbeda dari dewa gunung yang tak sah. Dia akan memberikan keuntungan bagi daerah itu, sedangkan dewa gunung yang tidak sah itu hanya akan merusak dan mencemari tanah itu lebih jauh. Akhirnya, Yang Huang merenung bahwa paling lama 30 tahun lagi, ia dan Zhuo Jing tidak akan ada lagi, jadi ia mendesak Su Yuanxia, Zhang Sanfeng, dan Chen Ping'an untuk datang berkunjung sesering mungkin sebelum waktu habis. Setidaknya, mereka akan memiliki tempat tinggal yang bersih, dan ia serta Zhuo Jing pasti akan menikmati kebersamaan dan percakapan yang menyenangkan. Ini adalah masalah yang menyangkut kekayaan besar seluruh wilayah dalam radius ratusan kilometer, sehingga baik Su Yuanxia maupun Zhang Sanfeng tidak dapat memikirkan solusi yang layak. Hanya pemurniki yang telah mencapai tingkat ke-10 yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi kekayaan wilayah tersebut. Merupakan aturan tak tertulis bahwa semua pemurniki tingkat ke-10 dapat menyebut diri mereka sebagai sage. Awalnya, ini adalah gelar penghormatan yang diciptakan oleh kerajaan-kerajaan fana. Dewa-dewa dari 5 tingkat atas terlalu langka, sementara kultivator tingkat ke-10 harus menempati tanah yang diberkati dengan energi spiritual yang melimpah dan berkultivasi dalam jangka waktu yang lama untuk mencapai terobosan. Kadangkala, mereka berinteraksi dengan kaisar fana dan tokoh penting lainnya di dunia fana,
dan seiring berjalannya waktu, pemurni Qi tingkat 10 Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha semuanya dikenal dengan sebutan orang bijak. Memang benar Chen Ping'an telah menjadi peminum berat, tetapi ia tidak pernah minum terlalu banyak dalam sekali duduk. Sebaliknya, Su Yuanxia lebih suka makan dan minum sepuasnya setiap kali ada kesempatan. Sedangkan Zhang Sanfeng, toleransinya terhadap alkohol bahkan lebih rendah daripada Chen Ping'an, tetapi ia sangat mudah dibujuk. Tak perlu banyak bujukan dari Yang Huang dan Su Yuanxia untuk menenggak semangkuk anggur demi semangkuk. Pada akhirnya, Chen Ping'an hanya berani menuangkan anggur dalam jumlah yang sangat sedikit untuknya, namun, tak lama kemudian ia benar-benar mabuk, berjalan sempoyongan dengan pipi kemerahan dan mata yang berat. Dalam keadaan mabuknya, suaranya menjadi jauh lebih keras, dan ia dengan gembira mendiskusikan hal-hal yang ia lihat selama perjalanannya dengan Su Yuanxia, sambil juga membacakan puisi bersama Yang Huang. Wanita tua itu secara berkala akan membawakan hidangan baru, dan ketika satu toples anggur telah habis, ia segera membawakan satu toples lainnya. Itu adalah momen yang sangat menggembirakan bagi semua yang hadir, namun tepat saat toples anggur kedua hampir habis, tiba-tiba terdengar ratapan sedih. "Kemana kau pergi, saudara Chu? Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Pendeta Taozang, Tuan Muda Chen, kenapa kalian berdua juga tidak terlihat? Apa kalian dimakan setan dan roh? Terkutuklah kalian, setan-setan menjijikkan. Kalau kau mau memakan kami, makanlah kami semua bersama-sama. Jangan simpan aku untuk yang terakhir." Wanita tua itu meletakkan hidangan di atas meja, dan hendak pergi menemui cendekiawan bermarga Liu dan menjelaskan apa yang telah terjadi, tetapi Chen Ping'an buru-buru bangkit dan mengajukan diri untuk pergi menggantikannya. Wanita tua itu segera memutuskan bahwa ini adalah yang terbaik. Lagi pula, jika ia pergi, cendekiawan pengecut itu kemungkinan besar akan sangat ketakutan hingga pingsan. Tak lama kemudian, cendekiawan bermarga Liu itu diantar ke aula utama oleh Chen Ping'an. Kakinya gemetar, bibirnya membiru, tetapi ia sedikit merasa tenang saat melihat Su Yuanxia. Namun, ia kemudian melihat akar pohon yang mengerikan meliuk-liuk ke aula utama dari kamar kerja, dan matanya langsung berputar kembali ke kepalanya. Tepat sebelum ia pingsan, Chen Ping'an mempererat cengkeramannya di lengan cendekiawan itu, mengirimkan sentakan rasa sakit yang tajam mengalir di lengannya yang menyadarkannya kembali. Cendekiawan itu hampir menangis ketika dia menoleh ke Chen Ping'an dan mengeluh, "Biarkan aku pingsan." Ekspresi jengkel terpancar di wajah Chen Ping'an saat ia berkata, "Kalau kau terlalu takut untuk tetap sadar, minumlah anggur. Kalau kau mabuk sampai mati, ya sudahlah. Setidaknya kau punya keberanian sebanyak itu. Bisakah aku menolak?" tanya cendekiawan itu dengan ekspresi memelas. "Tidak," jawab Chen Ping'an dengan suara tegas. Sang cendekiawan melirik wajah Chen Ping'an dengan saksama, dan ia tahu Chen Ping'an serius. Ia hanya bisa menghela napas sedih sebelum berkata, "Baiklah, kalau kau mau aku minum, aku akan melakukannya. Sekalipun anggur ini akan membunuhku, itu tetaplah anggur." Setelah duduk di meja, cendekiawan bermarga Liu itu tidak berani menatap siapapun, dan yang dilakukannya hanyalah minum dalam diam. Su Yuanxia tersenyum sambil bertanya, "Bagaimana kau akhirnya berteman dengan roh pohon itu? Aku tak percaya kau sampai sejauh ini bersamanya. Kalau dipikir-pikir, kau sangat beruntung bisa bertahan sampai di titik ini dan minum bersama kami sekarang. Dilihat dari pakaianmu, kau pasti berasal dari klan yang cukup kaya di negeri pakaian warna-warni, kan?"